Salam saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik. Hari ini Kabar Baik akan berbicara tentang penampian. Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat 12 dikatakan bahwa alat penampi sudah di tangan Tuhan. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya. Saudara mungkin yang telah usia tua, usia lanjut, memahami betul dengan pasti apa itu alat penampi. Atau mungkin ada yang pernah melihat ibu-ibu di kampung, atau melihat orang tua dulu pernah menampi beras dengan menggunakan alat penampi. Bahasa lain dikatakan bahwa nyiru, tempat penampian beras. Saudara, alat penampi sudah di tangan Tuhan. Untuk apa? Memisahkan antara gandum dan sekam atau jerami. Gandum yang baru dipanen sebelum akan digunakan, akan dipakai, perlu ditampi dulu supaya tidak akan ikut serta jerami atau yang tidak bermanfaat. Saudara yang terkasih, demikian kehidupan saya dan saudara. Kita pada saat ini, saudara sadar atau tidak, setuju atau tidak, mau atau tidak, kita semua akan ditampi oleh Tuhan. Dan bukan hanya ini saudara yang terkasih. Tuhan Yesus pernah berbicara tentang perumpamaan, dan saya menemukan ada kurang lebih 3 perumpamaan yang berbicara tentang pemisahan. Tuhan pun pernah berbicara tentang ilalang yang tumbuh di tengah-tengah gandum. Dan murid-murid mengusulkan untuk bagaimana kalau boleh ilalang ini harus diambil. Tetapi Tuhan berkata tidak perlu menunggu nanti pada masa panen, baru akan dipisahkan antara ilalang dan gandum. Saudara yang terkasih, demikian pula ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pukat yang mendapatkan ikan yang begitu banyak. Dan ia katakan, kumpulkanlah ikan-ikan yang besar dan buanglah ikan-ikan yang kecil, yang tidak bermanfaat, yang tidak dibutuhkan, yang tidak untuk dikonsumsi. Itu dibuang atau disingkirkan sendiri. Kemudian saudara, ada perumpamaan juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang pemisahan antara domba dan kambing. Saudara, ini berbicara tentang akhir zaman. Kabar baik ini membicarakan, membawa kita untuk kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena di akhir zaman ada satu masa nanti, setiap orang akan mengalami penampian. Tuhan akan memisahkan, memilih yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Kualitas iman kita yang akan menentukan apakah kita dipilih oleh Tuhan atau tidak dipilih, dan akhirnya dibuang. Saudara yang terkasih, dan ketika Tuhan memberikan perumpamaan itu, pada akhir zaman malaikat itu akan dikirim untuk memisahkan antara gandum dan ilalang, dan kemudian ilalang itu akan dibakar ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Ulat pun tidak mati. Yang ada di sana adalah penyiksaan, kesengsaraan, saudara yang terkasih. Itulah sebabnya apa saja yang saudara sedang lakukan, entahkah saudara sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang pengusaha, seorang hamba Tuhan, seorang yang melakukan aktivitas yang banyak, aktivitas yang baik maupun yang tidak baik, saudara ingat bahwa waktunya nanti Tuhan akan memisahkan, akan ada penampian, akan ada pemisahan antara orang-orang yang takut Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, antara orang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya. Akan ada pemisahan besar, dan yang dikumpulkan oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan adalah yang bermanfaat, adalah orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang beriman, yang digunakan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang tidak bermanfaat, yang dikategorikan sebagai ilalang, yang dikategorikan sebagai sekam, yang dikategorikan sebagai ikan-ikan kecil atau kambing, akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api yang bernyala-nyala. Saudara yang terkasih, mari pada saat ini, melalui segmen ini saya mau mengajak kita, mari kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Di mana saja saudara berada, apa saja yang saudara sedang lakukan saat ini, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tingkatkan kualitas imanmu, kualitas doamu, ibadahmu. Biarlah saudara lebih sungguh-sungguh. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan dengan kita. Yang jelas saudara, menghadapi pandemi virus corona ini, dunia sedang mengalami suatu masa krisis. Dunia akan mengalami krisis pangan yang besar, akan ada kesusahan yang besar, akan ada sebuah musibah yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita waspada. Jika ini waktu Tuhan atas kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang bermanfaat untuk Tuhan. Kita tidak seperti ilalang, kita tidak seperti sekam yang terbang dibawa oleh angin, yang tidak bermanfaat. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, yang takut Tuhan, yang akan menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari di akhir segmen ini saya mendorong saudara-saudara untuk lebih sungguh-sungguh lagi, untuk lebih baik lagi, hidup takut Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, percaya kepada Tuhan, ambil waktu bersama dengan Tuhan. Saudara punya aktivitas, tetapi jangan lupa, ingat Tuhan, bahwa ada masanya Tuhan akan memisahkan. Akan terjadi pemisahan. Antara suami dan istri akan dipisahkan. Antara orang tua dan anak. Antara sahabat. Antara keluarga akan dipisahkan. Kalau ada di antara keluarga yang mempunyai kualitas iman seperti kambing dan domba, tentu akan dipisahkan. Tetapi kalau dalam keluarga itu semua berkualitas seperti domba, berkualitas seperti gandum, berkualitas seperti sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuhan, maka saudara sekeluarga akan dikumpulkan dan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Doa saya tetap menyertai saudara. Biar melalui segmen ini saudara diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Shalom.